Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai lapisan ozon. Berikut adalah anggota kelompok kami. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah sebuah lapisan di atmosfer bumi yang mengandung banyak gas ozon. Biasanya lapisan ozon ditemukan pada lapisan stratosfer dan troposfer bumi. Pada lapisan stratosfer terdapat 90% gas ozon, sedangkan 10% lainnya berada pada lapisan troposfer. Perlu diperhatikan bahwa ozon pada lapisan troposfer dapat berubah menjadi gas beracun bagi manusia karena memantulkan berbagai bahan kimia berbahaya. Terdapat 4 fungsi lapisan ozon, yaitu mengatur porsi sinar ultraviolet yang sampai ke bumi agar tidak terlalu banyak, menyerap dan menghalangi sinar ultraviolet agar tidak langsung mengenai permukaan bumi, melindungi bumi dari benda langit yang jatuh, dan menjaga kestabilan suhu di bumi. Selanjutnya pembentukan lapisan ozon. Lapisan ozon terbentuk secara natural pada lapisan stratosfer di atmosfer bumi. Molekul ozon terdiri dari 3 atom oksigen yang terikat satu sama lain. Pembentukannya dimulai dari pemisahan molekul O2 yang disebabkan oleh sinar UV berenergi tinggi menjadi 2 buah atom oksigen. Kemudian atom yang bebas tersebut bereaksi dengan molekul O2 dan membentuk O3 atau yang kita sebut sebagai ozon. Secara formulatif, reaksi tersebut dituliskan pada model Sydney-Chapman sebagai berikut. Dengan reaksi bersih, 3O2 plus UV menjadi 2O3. Pembentukan ini digambarkan dengan ilustrasi di samping. Ketika atom oksigen bereaksi dengan O2 akan menjadi O3, kemudian O3 akan terpecah kembali oleh UV dan terus berputar seperti itu sehingga lapisan ozon terbentuk di stratosfer bumi. Kondisi lapisan ozon. Perkembangan lapisan ozon dari masa ke masa. Pada tahun 1970-an akhir, ozon mengalami penyusutan. 1977 mulai dicetuskan aksi global untuk mengembalikan lapisan ozon. 1985, The British Antarctic Survey mengkonfirmasi bahwa keberadaan lubang ozon dipicu oleh penggunaan CFC yang diproduksi oleh manusia. Pada 1987, Protokol Montreal diadopsi untuk mengurangi secara bertahap penggunaan senyawa kimia yang membuat lapisan ozon menipis. Pada 1995, satelit monitoring mengkonfirmasi penipisan ozon meluas hingga 7,7 juta kilometer kuadrat. Pada tahun 2000, lubang ozon mencapai batas maksimumnya sejak tahun 1979. Dari tahun 2001 hingga sekarang, lubang pada lapisan ozon semakin berkurang berkat kerjasama berbagai pihak di seluruh dunia. Berikut merupakan foto lubang ozon yang bersumber dari Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Dapat kita lihat perubahan lubang ozon dari tahun 1979 hingga tahun 2022. Terjadi peningkatan luas pada lubang ozon dari tahun 1979 hingga tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada kondisi lapisan ozon pada masa kini. Jadi saat ini lubang ozon itu masih ada, terbentuk setiap tahun di atas Antartika pada musim semi. Tetapi lubang ozon tersebut menutup kembali selama musim panas, ketika udara stratosfer dari garis lintah yang lebih rendah bercampur, lalu menambalnya hingga musim semi berikutnya, ketika siklus dimulai lagi. Tetapi secara keseluruhan, lubang ozon itu perlahan menghilang dan pulih seperti yang diharapkan. Kemudian, pemulihan substansial dari penipisan ozon global dan kutub disebabkan oleh ozone depleting substances atau ODSS. Nah, ODSS ini dicetuskan pada pertengahan abad ini dan pemulihan tersebut disebabkan karena keberhasilan Protokol Montreal dalam mengurangi produksi dan konsumsi ODSS secara global. Namun, hal ini berkebalikan dengan perubahan iklim. Menurunnya ODSS menyebabkan meningkatnya penggunaan greenhouse gas. Penipisan lapisan ozon merupakan penurunan ozon stratosfer global yang diamati sejak tahun 1970-an. Penipisan lapisan ozon tersebut paling menonjol di daerah kutub dan berkorelasi baik dengan peningkatan klorin dan bromin di stratosfer.
Bahan kimia tersebut setelah dibebaskan oleh radiasi UV dari klorofluorokarbon dan halokarbon lain yang mengandungnya menghancurkan ozon dengan melepaskan atom oksigen tunggal dari molekul ozon. Penipisan ozon yang terjadi sangat luas sehingga kerusakan tersebut disebut lubang ozon yang terbentuk di atas kutub selama awal musim semi masing-masing. Lubang terbesar yang membentang lebih dari 20,7 juta kilometer persegi secara konsisten muncul setiap tahun di atas Antartika antar bulan September dan November sejak tahun 1992. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh bahan perusak ozon atau BPO yang merupakan gas dari kegiatan industri serta aktivitas rumah tangga yaitu klorofluorokarbon, karbon tetrafluorida, metil kloroform, halons, metil bromida, dan hidrofluorokarbon. Gas-gas tersebut memiliki daya tahan di atmosfer dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diangkut oleh angin menuju ke stratosfer dan menghasilkan klorin atau bromin yang ketika dipecahkan oleh sinar matahari mampu menghasilkan sebanyak 100.000 molekul ozon sehingga terjadi penipisan lapisan ozon. Sinar ultraviolet dari radiasi sinar matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi bila lapisan ozon terus menipis. Hal tersebut akan menyebabkan dampak-dampak buruk bagi makhluk hidup di bumi, yaitu menyebabkan kanker kulit pada manusia, penyakit katarak pada manusia, melemahkan sistem imunitas pada badan, memusnahkan hasil pertanian, memusnahkan kehidupan laut, menyebabkan pemanasan global, bencana es di kutub-kutub bumi, dan naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, upaya perlindungan lapisan ozon di lingkup internasional yaitu Protokol Montreal, yang merupakan traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini dapat bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Berlaku sejak 1 Januari 1989. Setelah larangan dalam penggunaan CFC, mulailah digunakan HFC. Meskipun HFC tidak menghilangkan lapisan ozon, tetapi gas ini merupakan gas rumah kaca yang kuat dan mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga pada tahun 2016, Protokol Montreal diamandemen dan mulai melarang penggunaan HFC juga. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh individu yaitu mengemudi dengan kecepatan sedang dan menghindari jack rabbit start. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, mengurangi permintaan pada utilitas listrik dengan menghemat energi. Yang keempat, memilih bahan-bahan yang bersahabat dengan lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan BPO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.